Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kalian. Sebab kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Tentang harapan itu, sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian pula di antara kalian, sejak waktu kalian mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epafras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus
supaya ibu mertua Petrus bisa melayani Yesus dan para muridnya, membuatkan teh, memberi makanan kecil, snack, karena Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya. Artinya Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus supaya mertua Petrus itu bisa bekerja, bisa melayani, bisa bergerak, obah. Kalau bisa bekerja orang, bisa melayani, itu kan punya arti hidupnya karena berguna bagi sesamanya. Tapi kalau orang sakit, ya sudah tidak bisa apa-apa. Ya kadangkala kita malah menjadi beban bagi keluarga, bagi yang lain. Seakan-akan hidupnya tidak punya arti. Maka kita mohon supaya hidup kita sehat. Sehat karena apa? Supaya aku bisa melayani, bisa bekerja untuk orang lain. Hidupku punya arti. Ada Santo Ignatius ditanya, ingin hidup panjang atau meninggal saat ini tapi masuk surga? Santo Ignatius menjawab, saya ingin umur panjang dan sehat supaya bisa bekerja melayani sesama. Meskipun dia kalau dipanggil Tuhan hari ini masuk surga, tapi dia ingin umur panjang dan sehat biar bisa melayani sesama. Maka mari kita melihat diri kita sendiri. Tuhan jamalah aku. Mungkin aku kurang sehat. Hatiku, aku punya sakit hati, sakit jantung, sakit fisik, sakit psikis yang membuat hidupku menjadi beban. Tidak bisa memberi, tetapi hanya meminta, menuntut, merepotkan. Anda tahu apa aku yang sekarang sakit? Biar Tuhan mendatangi aku dan menjamahku. Biar hidupku panjang tetapi sehat. Tuhan hadir dalam Ekaristi ini juga, Ekaristi ini bisa sebagai penyembuh, obat yang kuat karena Tuhan hadir. Biar hidupku supaya bisa bergerak melayani. Tetapi aku harus sehat dulu, pikiranku, fisikku, psikisku, jiwaku. Lalu tadi banyak orang membawa orang sakit kepada Yesus. Kalau aku sehat, sudah disembuhkan Tuhan, ya aku membawa banyak orang supaya dia datang sendiri kepada Yesus, biar Yesus menyembuhkan di mereka itu. Ya kita mendoakan, tetapi mendoakan kan perantara supaya Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir yang sangat jelas dalam Ekaristi. Maka dalam Ekaristi ya kita merenung dosa-dosaku, supaya Tuhan mengampuni, tetapi juga badanku yang sakit apa saja, Tuhan menjamah menyembuhkan. Kalau menyadari itu kita sembuh. Dan Tuhan memberi contoh, aku harus mewartakan kerajaan Allah ke sana, ke kota lain, bisa bergerak, bisa obah. Nah, kita bisa bergerak ke sana kemari untuk menyembuhkan orang, menghadirkan Yesus supaya Yesus menyembuhkan orang itu. Maka saudara-saudariku, mari kita mohon supaya kita seperti Paulus dalam bacaan pertama, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menyembuhkan aku dan tapi juga menyembuhkan banyak orang dengan perantaraanku yang sudah umur panjang dan sehat, membawa banyak orang supaya dihadirkan kepada Tuhan. Untuk itu ya kita menyadari dalam Ekaristi ini, Tuhan sembuhkanlah aku. Mungkin psikisku, aku punya sakit hati, dendam, apa saja, kemarahan. Dan Anda yang tahu,
yang itu membuat beban aku untuk bisa mengantar orang, memberikan sesuatu supaya punya arti bagi sesama. Semoga kita diberi kesehatan dan umur panjang, bukan untukku, tetapi supaya hidupku punya arti dengan melayani sesama. Amin.